Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Oke, semua dalam keadaan sehat. Nah, kita masih diberi Tuhan kesehatan untuk bisa belajar di sekolah kita ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, ada di sini anak-anak ibu yang mau memimpin doa sama memimpin lagu kita hari ini. Saya Bu. Oke, maju depan. Semua mendengarkan ya. Iya, laguan. Ya Tuhan, tiap jam 1 ya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkamu dari rumah sampai ke sekolah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau memulai pelajaran kami Tuhan, bukalah pintu pikiran kami supaya kami dapat menjawab soal-soal yang diberikan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, berilah kesabaran kepada ibu kami untuk mendidik kami Tuhan. Ya Tuhan, berilah rezeki kedua mempelai kami dan guru kami bisa terpesona Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk anak ibu yang mau memimpin doa sama lagu hari ini. Nah, di sini anak-anak ibu ada yang tidak hadir. Untuk mengecek ibu absen dulu satu-satu ya. Sri Yulina, Hadir Bu. hadir. Winda, Hadir Bu. hadir. Ripka, Hadir Bu. hadir. Keila, Hadir Bu. hadir. Gibran, Hadir Bu. hadir. Mikael, Hadir Bu. hadir. Meta, Hadir Bu. hadir. Juniarga, Hadir Bu. hadir. Arpadi, Hadir Bu. kenapa? Sakit. Sakit ya? Ada suratnya? Iya Bu. Oh, jadi sama siapa dikasih tahu? Oh, sakit ya. Sakit apa dia? Sakit kepala. Oke, jadi perhatikan dulu sekelilingnya. Adakah sampah? Kalau ada diambil dibuang ke tong sampah. Perhatikan alat tulisnya, sudah lengkap belum? Sudah Bu. Perhatikan kerapiannya juga. Sudah? Sudah Bu. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Peduli terhadap makhluk hidup. Kalau dikatakan peduli terhadap makhluk hidup itu seperti apa? Merawat, apa lagi? Memberi makan. Memberi makan, apa lagi? Iya, memberi minum. Nah, banyak kan? Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan kalian mengamati gambar, kalian dapat membuat beberapa pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang kedua, dengan mengamati gambar, kalian juga bisa membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, kalian juga mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan diskusi pemecahan masalah, kalian mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan dengan tepat. Nah, itu mau bertanya. Tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa poin? Ada 4 poin. Nah, bagus. Nah, untuk memulainya, semuanya buka buku.
Bawa, Bu. Nah, sekarang buka buku kalian halaman pembelajaran 1, subtema 1, halaman 1. Sudah? Sudah. Nah, di sini subtema 1 itu tentang apa? Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kurang keras. Tentang apa? Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan Rumahku. hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, ibu mau bertanya, hewan di sekitar kalian itu hewan apa aja yang ada yang sering kalian lihat? Ayam. Kucing. Apa lagi? Anjing. Anjing. Apa lagi? Kucing. Kucing. Apa lagi? Burung. Burung. Apa lagi? Kerbau. Semut. Kerbau. Nah, kalau tumbuhan yang sering kalian tengok, misalnya padi, ya apa lagi? Bunga. Apa lagi? Banyak kan? Banyak kan tumbuhan yang kita tengok di sekitar kita ini. Nah, ibu mau bertanya. Tadi kalian bilang tumbuhan yang sering kalian perhatikan di sekitar kalian itu yaitu tumbuhan padi. Nah, tumbuhan padi itu menghasilkan apa sih? Beras. Beras bagus. Jadi kita semua tahu bahwa tumbuhan padi itu menghasilkan Beras. Nih ya, ibu mau bertanya sekali lagi. Kalau tumbuhan padi itu tumbuh di dataran tinggi atau di dataran rendah? Dataran rendah. Dataran tinggi. Ada ini dua jawabannya antara dataran tinggi dan dataran rendah. Oke, siapa yang setuju kalau padi itu tumbuh di dataran tinggi? Tunjuk tangan. Siapa yang sama seperti ibu? Siapa yang setuju kalau padi itu tumbuh di dataran tinggi? Cuman Siripka? Si Meta? Siapa lagi tunjuk tangan? Bah, jadi semua ikut-ikutan ya? Oke, yang lainnya mengatakan tumbuhan padi itu tumbuh di dataran rendah. Nah, untuk mengecek apakah tumbuhan padi itu tumbuh di dataran tinggi atau di dataran rendah, di sini kita disuruh untuk membaca. Nah, anak ibu perhatikan halaman 1, di situ ada teks bacaan. Oke. Ibu suruh dulu si Gibran, bacakan dulu Gibran. Yang lainnya memperhatikan ya. Nanti ibu suruh kalian menyambung apa yang dibacakan oleh si Gibran. Bacakan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Oke, lanjut Silipka. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap beras. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung benih atau direndam satu malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Oke, lanjut si Sriulina. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara bibit yang telah siap dipindah tanamankan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Lanjut si Winda.
Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumpuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Bagus, oke. Kan kita telah membaca teks bacaan yang ada dalam buku kita. Nah, pertanyaan tadi, apakah padi tumbuh di dataran tinggi atau di dataran rendah? Dalam teks bacaan ini, kalian sudah mendapat jawabannya? Belum diterangkan kan? Nah, sebelum lanjut ke sana, coba kalian buat beberapa pertanyaan dari teks bacaan yang ada di buku kita. Udah? Buatlah beberapa pertanyaan. Nanti, misalnya, si Ripka membuat pertanyaan. Sudah? Kalian catat. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mencari jawaban dari pertanyaan si Ripka. Nah, kalau kalian sudah siap menunjuk tangannya, siapa yang bisa menjawab? Sudah? Oke, kerjakan. Jangan sama pertanyaan kalian sama kawan kalian ya. Minimal satu pertanyaan satu orang. Oke, kerjakan. Kalau kita membuat pertanyaan, kita menggunakan 5W tambah 1H. Apa aja itu? Apa Aja itu? Apa saja itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, bagus. Jadi kalau kita membuat pertanyaan itu, kita harus menggunakan 5W tambah 1H. Kerjakan. Minimal satu orang satu pertanyaan ya, Ibu. Iya, Bu.
waktu 3 menit lagi membuat pertanyaan. Iya, minimal 1 orang 1 pertanyaan ya. Seperti inilah, nggak mungkin si Mikael sama si Gibran pertanyaannya sama. Tapi kalau contohnya si Mikael sama si Sri Yulina pertanyaannya sama, bisa saja kan? Karena mereka nggak saling tahu. Tapi kalau satu bangku pertanyaannya sama, berarti yang satunya ada usaha, yang satunya lagi tidak ada usaha mencari pertanyaan. Sudah siap? Siapa yang sudah siap? Tunjuk tangan. Yang sudah siap tunjuk tangan. Di situ ada banyak pertanyaan, kan? Oke. Coba yang sudah siap tunjuk tangan. Ada berapa orang? Ada di 4 orang. Nah, yang lainnya kalian mencatat pertanyaan dari kawan kalian, terus kalian mencari jawabannya dari teks bacaan. Coba Ripka, apa pertanyaanmu? Di mana padi dapat tumbuh? Nah, pertanyaan si Ripka, di mana padi dapat tumbuh? Oke, di mana padi dapat tumbuh? Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian mencari jawaban dari buku. Yang sudah mendapat jawabannya boleh tunjuk tangan. Di mana padi dapat tumbuh? Saya, Bu. Nah, dengarkan pertanyaan kalian untuk kawan kalian yang belum siap membuat pertanyaan. Biar bergiliran ya. Sudah ada yang dapat? Di mana padi dapat tumbuh? Oke, siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Di mana padi dapat tumbuh? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Kalau salah nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Oke, si Sri sama si Winda. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Oke. Ripka, apa jawaban mereka benar? Benar, tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan kedua siapa? Si Meta. Oke, sama. Pertanyaan ketiga siapa? Si Gibran. Sama. Pertanyaan keempat? Apa? Apa tanaman yang sangat penting di Indonesia? Pak. Apa tanaman yang sangat penting di Indonesia? Apa tanaman yang sangat penting di Indonesia? Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian membaca dari teks bacaan tersebut. Oke, si Mikael, apa jawabannya? Padi. Benar? Junarga? Benar? Benar. Tepuk tangan dulu. Oke, nah anak-anak ibu sudah membuat beberapa pertanyaan dari teks bacaan yaitu tentang padi. Nah, ibu mau di sini kalian pernah menanam padi? Pernah ya anak-anak ibu melihat proses pertumbuhan padi? Nah,
tumbuhan padi itu dari apa saja? Apakah langsung menjadi beras atau gimana? Harus dari benih dulu kan? Benihnya dipilih dari benih yang terbaik, ya kan? Nah, pernahnya kalian tengok ibu atau ayah kita merendam benih untuk ditanam? Pernah kan? Nah, itu benih itu dipilih dari benih-benih yang berkualitas, dari benih-benih yang terbaik, ya kan? Nah, supaya hasilnya bagus. Iya. Setelah memilih benih yang terbaik, apalagi tahap selanjutnya? Biasanya benih itu dimasukkan ke dalam karung dan direndam ke dalam air selama 1 minggu atau lebih, kan? Dan lalu benihnya itu akan pecah, ya kan? Terus apa lagi? Biji atau benihnya itu akan keluar bertunas. Pernah kalian perhatikan karung yang sudah diisi benih, yang sudah direndam, itu kan ada keluar akar. Nah, itu. Terus selanjutnya apa lagi? Lalu benihnya itu diapakan? Diserahkan ke sawah, ya kan? Supaya dia bertumbuh, berkembang. Iya, biar bisa dia ditanam. Nah, itulah diagram apa? Apa? Itulah 3 tahap besar pertumbuhan padi. Oke. Sekarang kita perhatikan buku kita halaman 5. Halaman 5, halaman 4 dan halaman 5. Sudah diperhatikan bukunya? Sudah. Nah, coba gambar pertama ini gambar apa? Nelayan menangkap ikan. Nah, nelayan menangkap ikan ini di pantai. Bisa di pantai, bisa di laut. Ya, gambar yang kedua. Padi. Gambar yang kedua. Rumput. Gambar yang kedua itu seperti perkebunan, ya kan? Seperti perkebunan. Oke, gambar yang ketiga. Padi. Nah, coba perhatikan yang halaman ke-5. Di situ ada pengertian tentang pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Ibu bacakan dari depan ya. Oke, pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata dan usaha perkebunan. Ada juga dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya apa? Pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, ada yang masih ingat pertanyaan ibu sebelum kita sampai ke halaman 4? Ada tadi garis bacanya itu sawah, padi tumbuh di dataran tinggi atau di dataran rendah? Siapa yang bisa menjawab? Bagus, dataran rendah. Iya, padi itu tumbuh di dataran rendah. Kalau
di dataran tinggi. Oke? Sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Bagus, semuanya sudah paham. Oke, selanjutnya di halaman ke-6. Di situ kita disuruh untuk mengisi tabel, ya kan? Di sini ada 3 jenis, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ada di sini yang tahu kalau dataran tinggi itu lokasinya di mana saja? Kalau dataran tinggi, kembali lagi ke halaman 5. Perhatikan, dataran tinggi itu seperti apa sih? Permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tadi pertanyaannya lokasinya. Yaitu lokasinya di mana? Di permukaan laut. Lokasinya di atas permukaan laut. Bagus. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau kita ini dataran tinggi atau dataran rendah sih? Dataran tinggi. Bisa dikatakan dataran tinggi karena udaranya sejuk kan? Dataran tinggi, udaranya sejuk. Berarti ciri-ciri dataran tinggi itu berudara sejuk. Apalagi tanah subur, curah hujan tinggi. Nah, jadi sekarang kalian mengerjakan dulu. Ibu kasih tugas untuk kalian kerjakan. Oke, biar gak terlalu pusing, Ibu suruh kalian berdiskusi. Ini kelompok 1, kelompok 2. Sudah? Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sekarang kursinya diangkat dulu. Mejanya dirapatkan. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2. Iya. Mejanya itu dirapatkan, kursinya ditarik keluar. Begini, kenapa lama? Tadi itu. Geser ini. Ke sana. Geser ke sini. Ya. Geser. Ya. Mencari dataran tinggi. Kelompok 2 mencari dataran rendah. Dan pantai, catat ya, pantai, lokasi dan ciri-cirinya kelompok 1 yang mencari. Ini pantai, sumber daya alam, manfaat dan mata pencaharian penduduknya, kelompok 2 yang mencari. Udah? Oke, di sini kalian diajak untuk berdiskusi. Apa sih itu ciri-ciri dari pantai? Apa sih itu ciri-ciri dari dataran tinggi? Apa saja ciri-ciri dari dataran rendah? Apa sumber mata pencaharian penduduk dari pantai? Mata pencaharian dari dataran tinggi? Mata pencaharian dari dataran rendah. Sekarang kerjakan. Berkelompok, berdiskusi. Kalau kita berkelompok berarti itu adalah kesempatan kita untuk berdiskusi.
Ya, ikut soal itu. Di otak Ibu. Tidak usah dibuat kotaknya, langsung dibuat saja judul besar, dataran tinggi apa saja yang diminta dari dataran tinggi. Ya, Kan Ibu ada contoh ciri-ciri dataran tinggi dari sini kan? iya. Kalian kan dataran tinggi, ini ada singkatannya, ini aja. Nah, ya, kalian ada dataran rendah. Nah, siapa sini yang mencatat? Kelompok 1 dataran tinggi, kelompok 2 dataran rendah. Semuanya mencatat ya. Kita menggunakan bahasa Indonesia ya, Nana. Ada marker kami?
Bisa kalian baca tulisannya, Bu? Bisa, Bu. Ada yang mau bertanya? Ada yang tidak dimengerti? Saya, Bu. Apa itu? Iya. Ini kan pantai ini apa saja yang dicari dari pantai, yaitu lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencarian penduduk. Dataran tinggi juga seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam yang ingin kita cari dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, tadi kalau pantai kelompok 1 itu cuma mencari lokasi dan ciri-cirinya. Kalau kelompok 2 mencari sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduk. Iya. Perhatikan yang Ibu sudah bagi. Itu contohnya. Kalau pantai itu berbatasan langsung dengan laut. Ciri-ciri di pantai, panas ya kan? Panas. Apalagi ciri-ciri pantai. Ciri-ciri pantai selain panas, apalagi banyak pasir putih, ya kan? Nah, sumber daya alamnya apa aja itu? Ada ikan, ya kan? Apalagi manfaatnya sebagai tempat wisata. Manfaat pantai itu banyak, salah satunya sebagai tempat wisata. Mata
pencarian penduduknya apa? Ada yang sebagai nelayan dan pemandu wisata. Sudah, kelompok 1, kelompok 2 sudah siap. Pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pada umumnya, pantai itu landai dan berpasir. Iya kan? Siapa di sini yang pernah ke pantai Pasir Putih? Banyak pasir? Nah, itulah salah satu ciri-ciri dari pantai. Sudah? Ada yang bisa membacakan dari hasil diskusi? Ada yang bisa? Kelompok 2 sudah siap? Keluarkan suaranya, jangan takut. Sedikit lagi, oke. Kelompok 1 bagaimana? Oke, selamat dikerjakan ya. Tulisannya rapi ya, karena jangan banyak tipeks atau coretan. Sudah? Ya? Kerja? Iya, permukiman. Sudah siap? Siapa yang bisa membacakan hasil diskusinya? Dari kelompok 1, siapa yang bisa? Meta. Coba bacakan hasil diskusi kalian ke depan. Iya. Inilah hasil diskusi dari kelompok 1. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kencang. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dataran tinggi, lokasi di atas permukaan laut, ciri-ciri beriklim sejuk, tanah subur dan curah hujan tinggi, sumber daya alam, perkebunan teh, kopi dan sayur-sayuran, manfaat, objek wisata dan area perkebunan, mata pencarian penduduk, petani, perkebunan dan tempat wisata, pantai, lokasi daerah yang terbatas langsung dengan laut, ciri-ciri panas dan banyak pasir putih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, siapa yang bisa membacakan? Silakan. Untuk kelompok 2, siapa yang bisa membacakan hasil diskusinya? Oke, Silka. Maju ke depan. Yang kuat suaranya ya. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Dataran rendah, lokasi tanah lapang dengan ketinggian relatif rendah kurang dari 200 mdpl. Ciri-ciri beriklim panas, sumber daya alam, lahan pertanian dan permukiman, manfaat, lahan pertanian, mata pencarian penduduk, petani, buruh, pedagang.
dan manfaat, dan ada juga mata pencaharian penduduk. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran. Kita lanjutkan ke halaman 20. Nah, sebelum kita bahas, di sini sudah ada kalian tempelkan kan? Yaitu akar, bunga, batang, buah dan biji, dan daun. Nah, Ibu nih mau bertanya dulu sebelum kita lanjut. Apa itu fungsi dari akar? Saya Bu. Siapa? Saya Bu. Oke, bacakan serentak ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di tanah untuk berapat. Apa fungsi dari akar? Siapa yang bisa? Fungsi dari akar. Oke, Ibu bacakan dari depan ya. Fungsi akar yaitu sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Nah, fungsi akar itu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau tidak ada akar, tumbuhan itu tidak bisa berdiri tegak, berdiri kokoh. Karena akarlah yang menjadi apa? Pendekan. Karena akar itulah yang mengokohkan tumbuhan. Ya. Oke. Sekarang daun. Apa itu fungsi daun? Oke, Sri. Bacakan. Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun dan banyak mengandung zat warna hitam yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, daun itu yaitu sebagai apa? Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan di dalam daun itu mengandung zat warna hijau yang disebut apa? Klorofil. Disebut klorofil. Dan daun itu terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Oke, sekarang bunga. Saya Bu. Siapa? Oke, bacakan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, bagus. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, perhatikan di sini, di gambar ini yang kalian tempel. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan untuk menghasilkan biji sehingga memungkinkan tumbuhan berkembang biak. Oke, batang. Siapa yang bisa fungsi batang? Si Ripka, bacakan Ripka. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengendalikan mineral dari air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Oke. Fungsi batang itu yaitu sebagai tempat munculnya daun,
bunga dan buah. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi selain itu juga batang berfungsi untuk menopang daun dan bunga. Ya, oke. Selanjutnya, biji. Siapa yang bisa? Nah, sebelum lanjut ke sana, Ibu mau bertanya. Biji itu ada yang berkeping dua dan ada yang satu. Contoh tumbuhan yang berkeping satu, contoh biji yang berkeping satu itu alpukat. Apa lagi? Apa lagi? Jambu air termasuk tidak itu? Mangga. Apa lagi? Apa lagi ya anak ibu? Kalau yang berkeping dua, apa? Yang berkeping dua, berkeping dua bijinya. Kopi. Nah, jadi kalau biji berkeping satu itu disebut apa? Monokotil. Kalau berkeping dua, dikotil. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan ada pertanyaan? Semuanya paham? Oke, paham ya. Nah, hutan yang unggul itu disebabkan oleh penebangan kayu secara berlebihan. Apalagi selain penebangan kayu secara berlebihan, apalagi pembakaran hutan, ya kan? Pembakaran hutan. Jika terjadi pembakaran hutan dan penebangan kayu, apa yang kita lakukan? Menanam kembali atau apa disebut? Reboisasi. Nah, penanaman kembali pohon atau disebut reboisasi. Oke. Jadi pohon yang kita rawat atau hutan yang kita rawat akan mencegah terjadinya apa? Longsor. Apalagi? Banjir, ya kan? Ketika terjadi longsor, kalau di bawahnya permukiman, berarti permukiman itu kan ditimpa kan, akan hancur kan? Jadi kita diwajibkan di sini untuk tidak menebang pohon secara sembarangan dan juga membakar hutan. Seperti pernah kalian tengok kebakaran hutan yang di Balige itu, yang sampai dari arah titik sini jauh kali. Mararati itu kan, Mararati Apina itu kan. Nah, jadi kalian kalau ada kalian tengok yang membakar hutan, misalnya terjadilah pembakaran kecil-kecilan, kan dari kecil-kecilan terjadi menjadi besar. Datanglah angin, kencang angin, ada sampah, itu kan akan dilahap. Tambah besar, akan terjadilah kebakaran besar. Nah, ngerti? Jadi untuk menciptakan suasana yang asri, satu yang kita lakukan apa? Tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah. Apalagi?
tidak membakar hutan, ya kan? Kalau ada sampah, misalnya sampah yang tidak bisa terurai itu seperti plastik. Nah, cara yang kita lakukan yaitu untuk membakar, ya kan? Membakarnya. Dan seperti yang bisa terurai itu seperti dedaunan. Kita bisa membuat itu menjadi kompos, ya kan? Kita kumpulkan dedaunan, kita gali tanah, kita tanam, kita tunggu beberapa saat untuk pembusukan, ya kan? Lalu setelah beberapa minggu kita gali lagi tanah, jadilah kompos. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya bencana, ya kan? Di sini ada di halaman 25. Udah? Di situ ada beberapa pertanyaan. Sudah kan? Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Sudah? Nomor 1 sampai nomor 4 kelompok 1, nomor 5 sampai nomor 8 kelompok 2. Sudah? Oke, dikerjakan. Ya. Yang ini, yang di atas, perhatikan yang ini halaman 25. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Tidak usah berburu-buru. Kalau ada yang tidak paham atau dimengerti, boleh bertanya ya. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Mani terhadap tanamannya? Kita melihat gambar dari halaman 24, ya kan? Nah, yang kedua, apa yang dilakukan adik Mani terhadap tanamannya? Kita tengok dari gambar B. Yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak? Nah, itu pendapat kalian sendiri. Yang nomor 4, ketika adik Lani tidak menyiram tanaman, siapa saja yang dirugikan? Nah, pertanyaan kelima, ketika adik Lani lupa menyiram tanaman, apa yang terjadi pada tumbuhan kalau kita lupa menyiram tanaman? Yang keenam, ketika Lani menyiram tanaman, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Nah, berikan penjelasanmu. Yang ketujuh,
Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur? Yang kedelapan, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman? Jadi tanaman itu harus kita rawat. Selain memberikan suasana yang asri, kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Misalnya dirapikan ya anak-anak. Kan itu ada berapa pertanyaan? 8. Ada 8 pertanyaan. Nanti setiap kelompok masing-masing satu pertanyaan satu orang. Satu pertanyaan satu orang. Itu juga ya. Kelompok 2. Ya? Ya, Bu. Oke.
Iya. Begitu juga nih. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanah masih berupa ini? Iya. Iya. Kan kewajiban untuk itu ya kita menyiramnya, ya kan? Kita menyiramnya supaya tidak layu, supaya tidak mati. Setelah kita siram, tumbuhan itu akan memberikan suasana yang sejuk dan asri. Kelompok 1 udah siap. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah siap? Bersih ya Ibu? Cara dulunya dibagusin, dirapikan. Sudah siap? Oke. Untuk kelompok 1, siapa yang bisa nomor 1? Nomor 2? Nomor 2 siapa? Kan kalian berkelompok. Seharusnya sudah diskusi dulu. Nomor 1 siapa? Oke, Ibu ulangi nomor 1 siapa? Nomor
nomor 2, nomor 3, 4. Oke. Yang lainnya yang kelompok 2 perhatikan kelompok 1 membacakan jawaban dari pertanyaan yang di buku kita ya. Maju ke depan. Bukannya yang duduknya berurutan nomor 1, nomor 2. Oke. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanaman? Jelaskan. Suaranya dikuatkan. 1. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanaman? Jelaskan. Jelaskan. Jawab. Lani menyiram tanaman supaya tumbuh subur. Iya, nomor 2. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanaman? Jelaskan. Jawab. Membakar tanaman. Lanjut. 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Jawab. Lani lebih bijak karena merawat tumbuhan. Oke, lanjut. 4. Adik Lani tidak menyiram tanamannya. Siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Jawab. Tanaman adik Lani akan mati atau melayu. Oke, tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2 sudah selesai. Nah, nomor 1 siapa? Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, maju ke depan berdiri sesuai urutannya. Bacakan. Ikut suaranya. Ketika adik Lani lupa menyiram tanaman, apa dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawab. Jelaskan jawabmu. Akan mati. Tidak. Ketika adik Lani lupa menyiram tanaman, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tidak. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Ya. Ya, apanya? Penjelasannya. Iya, karena dia sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu dengan menyiram tanaman. Oke, lanjut. Nomor 7. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Jawab. Supaya udara sejuk. Oke, boleh. Nomor 8. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Jawab. Supaya tidak terjadinya longsor dan banjir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dan Ibu, jadi kalian sudah mengerti kan apa saja dampak jika kita merawat tanaman dan jika kita merawat tanamannya. Oke, jadi setelah kalian belajar dari tentang peduli terhadap makhluk hidup, apa yang bisa kalian dapatkan? Hah? Apa yang bisa kalian dapatkan atau kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh? Dari hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Apa? Siapa yang bisa?
Kalian bisa, Linda? Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu satu, pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita. Yang kedua yaitu kita tahu apa itu ciri-ciri dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Dan lokasi pantai, dataran tinggi dan dataran rendah itu di mana? Sumber daya alamnya, manfaat dan mata pencahariannya. Nah, jadi untuk tugas kalian di rumah, coba perhatikan halaman 9. Sudah? Sudah. Nah, ini untuk kalian kerjakan di rumah ya. Inilah PR kalian di rumah. Jangan lupa mengerjakan setiap hari. Kalau misalnya nggak ada tugas pun, kalian baca buku kalian itu. Ya? Ya, Bu. Ini besok ibu tagi ya, anak. Ya, Bu. Oke, sekarang bukunya ditutup. Karena bel sudah berbunyi, jadi kita waktunya istirahat. Di sini yang ibu ada yang mau apa? Ada yang ini, kita terakhir menyanyikan lagu bahasa daerah. Siapa yang tahu di sini lagu bahasa daerah kita? Apa? Tanah Batak. Oke, siapa yang bisa memimpin? Smeta. Oke, maju ke depan. Gak usah, cuman memimpin aja. Oh, Tanah Batak. 1, 2, 3 ya. Oh, Tanah Batak. Haomaku. Saina masih doaku. Dago
Tulis yang mengenai mata pelajaran kami Tuhan, buatlah mata pelajaran kami ini Tuhan menjadi pelajaran bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, bagilah rezeki kepada orang tua kami dan guru-guru kami Tuhan. Ya Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Oke, kembali.